Apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan kebangsaan berarti hasil memawas, tinjauan, pandangan, dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, lalu apa sih arti kebangsaan itu sendiri? Kebangsaan berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan itu mengandung arti yang pertama, ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, yang kedua, perihal bangsa mengenai yang bertalian dengan bangsa, dan yang ketiga, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Lalu dengan demikian, apa sih wawasan kebangsaan? Dengan demikian, wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor pendorong wawasan kebangsaan. Yang pertama, adanya rasa senasib yang dilatar belakangi oleh penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan dari negara lain. Penjajahan telah menyebabkan berbagai kerugian, baik segi material maupun moral. Maka dari itu, munculnya semangat persatuan bagi bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Yang kedua, adanya sikap tekad dan keinginan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu, seperti yang telah dinyatakan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, lalu faktor pendukung wawasan kebangsaan yang ketiga yaitu adanya ancaman dari luar negeri yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Adanya ancaman-ancaman seperti separatisme, terorisme, spionase, dan sabotase, kekerasan politik itu yang menyebabkan kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi agar negara Indonesia tetap aman. Lalu yang keempat yaitu adanya ideologi nasional yang disebabkan oleh kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi tersebut tercermin dalam lambang negara Indonesia yakni Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi salah satu di antara faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih lagi, dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor-faktor penghambat wawasan kebangsaan. Yang pertama itu keberagaman pada masyarakat. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap-sikap saling menghargai dan menghormati serta adanya toleransi yang menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua adalah geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan belum dapat diatasi.
Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme, merupakan tingkat menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, yaitu melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai-nilai budaya bangsa itu dapat melemah akibatnya kuat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Dalam hal tersebut, apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya ada implementasi wawasan kebangsaan. Bentuk implementasi wawasan kebangsaan di Indonesia, beberapa di antaranya adalah: yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat. Kita dapat menerapkan wawasan kebangsaan ini dengan bersikap saling menghormati, menghargai, dan mengasihi kepada orang lain. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan sikap gotong royong, saling membantu, ramah tamah, bersikap rendah hati, berbudi luhur, dan juga tenggang rasa. Dengan diterapkannya hal-hal tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat kita, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis. Yang kedua, dalam kehidupan berbangsa, kita dapat menerapkan sikap saling toleransi dan tidak rasis kepada siapa saja yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, baik di dalam masyarakat, keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sekolah. Kita juga tidak boleh mendiskriminasi maupun membeda-bedakan seseorang berdasarkan status sosialnya. Dengan demikian, jika kita menerapkan sikap toleransi ini, maka akan tercipta kehidupan berbangsa yang sejahtera. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam kehidupan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan musyawarah untuk membuat sebuah keputusan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan, menghargai pendapat dan hak orang lain, tidak memaksakan kehendak diri sendiri, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Dengan hal ini, maka akan terwujud kesadaran bagi setiap anggota warga negara Indonesia atas hukum yang berjalan di Indonesia.